Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin dengan NPM 222165100. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi angkatan 2022. Yang terhormat Ibu Nita Nurhayati, Sarjana Pendidikan Magister Humaniora selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil penelitian pengaruh kemasan produk terhadap daya beli mahasiswa pendidikan ekonomi kelas 1C Universitas Siliwangi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Kemasan merupakan sebuah wadah yang digunakan untuk membungkus produk yang akan dipasarkan. Fungsi dari kemasan itu sendiri yaitu untuk menampilkan image terhadap suatu produk sehingga menampilkan ciri khas dan keunggulan yang membedakan dengan produk lain. Pada suatu produk pun, terdapat beberapa aspek yang dapat membedakan bentuk, keistimewaan, dan daya tahan produk. Dalam pembuatan kemasan produk juga harus memperhatikan beberapa faktor, misalnya dari bahan yang digunakan untuk melindungi produk, sehingga produk makanan tersebut dapat terjaga kualitasnya. Keputusan pembelian produk juga merupakan salah satu faktor penting yang akan menentukan kesuksesan suatu perusahaan. Keputusan pembelian yang dimaksud adalah keputusan yang melibatkan persepsi terhadap kualitas, nilai, dan harga. Konsumen tidak hanya menggunakan kemasan sebagai indikator kualitas tetapi juga sebagai desain produk yang dihasilkan. Berarti konsumen tidak hanya membeli produk, akan tetapi yang dibeli dapat menghasilkan kegunaan dan manfaat sehingga konsumen rela mengorbankan uangnya untuk membeli produk. Yang kedua yaitu kajian pustaka. Menurut Kotler, pada tahun 2003 terdapat 6 elemen yang harus dipenuhi ketika membuat desain kemasan produk, yaitu yang pertama ukuran, yang kedua bentuk, yang ketiga material bahan, yang keempat warna, yang kelima teks, dan yang keenam merek. Warna juga berperan sangat penting untuk menyampaikan pesan kognitif kepada calon pembeli. Profesor Jennifer Acker dalam studinya menyimpulkan bahwa ada 5 warna yang mendominasi pasar dengan pesan kognitif masing-masing. Warna tersebut adalah biru muda melambangkan ketulusan, warna merah melambangkan ketertarikan, warna hijau melambangkan kompetensi, warna ungu melambangkan kemampuan, dan warna kuning melambangkan ketahanan. Adapun bentuk kemasan produk. Bentuk kemasan produk juga menggambarkan ukuran suatu produk yang dikemas di dalamnya. Sebagian kemasan produk makanan yang ukurannya besar biasanya terdapat pada makanan ringan. Tujuannya dari kemasan itu dibuat agar lebih menarik sehingga menarik daya beli konsumen. Adapun bahan kemasan produk. Bahan kemasan produk secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama padat, yang kedua cair, yang ketiga granuler. Setiap produk memerlukan penanganan yang berbeda. Namun secara garis besar kemasan harus dapat melindungi cahaya dan kedap udara sehingga bisa memperpanjang ketahanan produk. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif berupa angket. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada responden. Adapun populasinya yaitu mahasiswa pendidikan ekonomi kelas 1C Universitas Siliwangi diakses melalui link Google Form. Untuk waktu penelitiannya dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 6 Desember 2022. Menurut Mardalis pada tahun 2008, angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada seseorang ataupun sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Adapun pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini berjumlah 2 pertanyaan diantaranya sebagai berikut. 1. Apakah kemasan produk mempengaruhi daya beli? Yang kedua, ketika Anda membeli suatu produk, apakah memperhatikan kemasan terlebih dahulu? Yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. A. Hasil penelitian. Karena objek yang diteliti adalah pengaruh kemasan produk terhadap daya beli mahasiswa pendidikan ekonomi kelas 1C Universitas Siliwangi, data yang dihasilkan akan menjadi acuan bagaimana peneliti mengetahui pengaruh kemasan produk terhadap daya beli mahasiswa. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada diagram dan tabel berikut. Berdasarkan dari data pada diagram sebanyak 15 responden, sebanyak 100% berpendapat setuju
terhadap pengaruh kemasan produk terhadap daya beli dengan alasan kemasan produk juga menambah daya beli konsumen. Selain kemasan produk itu unik dan menarik, juga harus berkualitas sehingga konsumen yakin dengan produk yang dihasilkan. Dari hasil dan pembahasan, berdasarkan dari data pada diagram, sebanyak 15 responden menjawab kuesioner dari pertanyaan dalam penelitian ini. Ketika membeli satu produk, apakah memperhatikan kemasan terlebih dahulu? Dari 15 responden, sebanyak 100% berpendapat iya. Ketika ingin membeli suatu produk, selalu memperhatikan kemasan terlebih dahulu. Dengan alasan karena kemasan produk juga memberikan perlindungan agar dapat menjaga kualitas isi kemasan produk sehingga konsumen menjadi yakin dan percaya bahwa kualitas isi produknya masih terjaga. Dari hasil dan pembahasan, B. Pembahasan berdasarkan dari hasil jawaban kuesioner yang ditujukan kepada mahasiswa pendidikan ekonomi kelas 1C Universitas Siliwangi, dapat disampaikan bahwa berpendapat setuju terhadap pengaruh kemasan produk makanan terhadap daya beli mahasiswa pendidikan ekonomi, dan juga dari hasil responden berpendapat iya tentang pertanyaan apabila membeli suatu produk selalu memperhatikan kemasannya terlebih dahulu. Dengan kita melihat kemasan produk yang masih bagus, isi produknya pun masih berkualitas dan layak untuk dikonsumsi. Yang terakhir yaitu kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data yang penulis lakukan di atas, data-data yang didapatkan dari hasil penelitian menggunakan metode kuantitatif, kemudian dianalisis data yang sudah didapatkan bisa menjadi sebuah kesimpulan. Penelitian menyimpulkan bahwa pengaruh kemasan produk makanan terhadap daya beli mahasiswa pendidikan ekonomi kelas 1C Universitas Siliwangi sangat berpengaruh, karena kemasan produk juga berfungsi untuk melindungi isi produk secara otomatis. Konsumen pun akan yakin dengan kemasan produk yang dihasilkan. Sekian dan terima kasih pemaparan hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.